Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitri Andriani dan Lintangan Ninditya ingin menjelaskan tentang materi biogeografi chapter 12 tentang merekonstruksi sejarah biogeografi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai historical biogeografi. Historical biogeografi adalah studi tentang persebaran flora dan fauna yang menekankan pada evolusi dan skala waktu evolusi, iklim, migrasi, pergerakan yang terjadi di bumi pada masa lampau, hubungan ekologis masa lalu dengan masa sekarang, dan menggunakan kombinasi informasi filogenetik dan distribusi. Secara tradisional, tujuan historical biogeografi adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis tentang bagaimana distribusi dari suatu organisme berubah. Peristiwa tektonik telah menyebabkan perubahan posisi baik daratan maupun lautan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, untuk distribusi disjang dengan pola distribusi taksa terkait atau taksa yang memiliki kekerabatan yang terjadi di daerah yang terpisah jauh yang menyebabkan tersebarnya organisme terestrial antara Amerika Selatan dan juga Australia, menghasilkan hipotesis yaitu leluhur awalnya terdapat di salah satu benua itu, dan kemudian individu-individu tersebut menyebar dengan jauh melintasi barrier atau penghalang lautan yang luas untuk dapat menempati wilayah yang lain. Penerapan teori dan data lempeng tektonik memberikan hipotesis alternatif, yaitu nenek moyang yang awalnya mendiami Gondwanaland, yang kemudian Gondwanaland ini mengalami pemecahan dan meninggalkan fragmen-fragmen yang ada pada saat ini. Hal tersebut juga mempengaruhi pola distribusi makhluk hidup pada saat ini. Tentu saja di dalam persebarannya, makhluk hidup itu tidak hanya dipengaruhi oleh kejadian sebagaimana yang diungkapkan oleh kedua hipotesis tersebut saja. Pasti ada hipotesis lain yang lebih rumit yang juga melibatkan kejadian-kejadian garis keturunan masa lalu di benua utara dan kepunahan populasi tersebut. Selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya pergeseran benua. Dengan menggunakan informasi dari rekonstruksi filogenetik, lempeng tektonik, dan juga catatan fosil, seharusnya dimungkinkan untuk dapat membangun dan mengevaluasi hipotesis yang sesuai. Seberapa pastinya suatu jawaban itu akan tergantung pada kualitas dan kuantitas dari bukti yang tersedia. Kemudian saya akan membahas tentang pusat asal atau center of origin. Center of origin adalah area geografis di mana sekelompok organisme pertama kali mengembangkan sifat khasnya. Mereka juga dianggap sebagai pusat keanekaragaman. Penentuan center of origin. Sejak zaman Buffon dan de Candolle, para biogeografer telah menyadari bahwa distribusi organisme telah bergeser dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengarahkan pada upaya untuk menentukan tempat kelahiran atau pusat asal dari masing-masing takson. Dua pertanyaan umum yang memotivasi pencarian pusat asal atau center of origin ini, yang pertama itu ada para penyelidik ingin mengetahui apakah wilayah geografis tertentu merupakan tempat lahir bagi jenis-jenis organisme baru, dan tentang fitur-fitur khusus yang memungkinkan suatu garis keturunan untuk dapat berhasil bertahan hidup. Yang kedua itu ada para biogeografer ingin memahami bagaimana biota dapat berkumpul di suatu wilayah, dari mana taksa itu mulai atau berasal, rute apa yang mereka ikuti untuk menyebar di seluruh dunia, dan faktor apa saja yang menghasilkan pola endemisme, provinsial, disjungsi, dan keanekaragaman saat ini. Usaha biogeografer untuk menentukan center of origin. Awalnya, para biogeografer mencoba mengembangkan aturan sederhana untuk dapat menentukan pusat asal atau center of origin dari takson apapun. Matthews pada tahun 1915 meyakini bahwa pusat asal mamalia berada di Holarctic. Dia berpendapat bahwa bentuk-bentuk baru itu muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan pada zona temperate. Zona temperate ini merupakan wilayah dengan curah hujan sedang yang terjadi di sepanjang tahun atau di sebagian tahun dengan kekeringan, musim panas yang ringan hingga hangat, dan musim dingin yang sejuk. Nah, kemudian bentuk-bentuk ini akhirnya menggantikan nenek moyang mereka dan garis keturunan lainnya, memaksanya untuk dapat masuk ke wilayah pinggiran dari suatu zona geografis, lalu menuju ke daerah dengan garis lintang yang lebih rendah, dan akhirnya ke belahan bumi selatan. Jadi, Matthews ini berpikir bahwa pusat asal atau center of origin adalah tempat di mana bentuk-bentuk turunan itu berada.
Nah, pendapat Matius ini langsung bertentangan dengan gagasan bahwa pusat asal atau center of origin adalah tempat bentuk-bentuk primitif hidup saat ini. Hal tersebut diungkapkan dalam aturan perkembangan atau progression rule yang dikemukakan oleh Henning pada tahun 1966. Menurut aturan ini, populasi leluhur tetap akan berada di dekat titik asal atau berada pada atau di dekat titik asal, dan bentuk-bentuk turunannya itu akan tersebar ke wilayah luar. Pada kenyataannya, penjelasan masing-masing mungkin benar untuk kelompok yang berbeda, ketika penempatan satu bentuk dengan bentuk lain sebagian tergantung pada bagian mereka menentukan menyebar dan berinteraksi dengan komponen-komponen biotik dan abiotik mereka. Evaluasi menyeluruh dari masalah penentuan pusat asal atau center of origin ini dilakukan oleh Stanley Kane pada tahun 1944. Stanley Kane mencantumkan 13 kategori yang dapat digunakan untuk dapat menentukan atau mengarahkan kepada penentuan pusat asal. Ia juga berpendapat dengan meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengidentifikasi pusat asal atau center of origin secara pasti. Nah, ini merupakan tabel yang digunakan untuk menunjukkan pusat asal usul takson yang dikembangkan oleh Chin pada tahun 1994. Untuk memberikan penjelasan mengenai skenario pusat asal atau center of origin, terdapat kasus di mana sejumlah kriteria ini merujuk pada kesimpulan yang sama, yaitu pada kasus ular laut. Ular laut atau Hydropidae adalah predator laut berbisa yang terkait erat dengan Elapidae. Lebih dari 50 spesies diketahui terdapat di habitat pesisir tropis dan subtropis. Spesies dengan distribusi terluas adalah bentuk pelagis dari Pelamis platurus yang menjangkau wilayah Pasifik tropis hingga pantai barat Amerika, dari Meksiko hingga Ekuador. Menentukan pusat asal untuk ular laut ini lebih mudah karena mereka memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama itu ada ketidakmampuan untuk mentolerir air dingin di bawah 20 derajat Celcius yang telah menciptakan penghalang mutlak yang dapat membatasi mereka. Yang kedua, mereka tampak seperti anggota muda dari zaman Kenozoikum. Selanjutnya, kerabat terdekat mereka atau Elapidae itu tumpang tindih dengan mereka dalam hal distribusinya. Dan yang selanjutnya itu ada garis-garis spesialisasi morfologis tampaknya relatif tidak terputus, sehingga menghilangkan masalah penelusuran pola geografis yang dikaburkan oleh kepunahan besar. Nah, Koger pada tahun 1975 menyimpulkan bahwa Hydropidae ini berasal dari wilayah Australia New Guinea. Wilayah ini merupakan wilayah dengan keanekaragaman hidropid yang tertinggi, yang memiliki sekitar lebih dari 30 spesies. Di sini juga hidup leluhur elapid yang diduga merupakan genus Rhinocephalus dan Dendrepanodontis, yang merupakan ular-ular Australia yang hidup di rawa, yang juga merupakan hidropid yang paling primitif. Nah, gambar ini merupakan gambar peta yang menunjukkan distribusi ular laut saat ini, atau famili Hydropidae. Semua kecuali satu spesies terbatas pada daerah yang diarsir dengan warna hitam pekat. Pengecualian pada spesies yang jangkauannya sangat luas, yaitu ada Pelamis platurus. Muncul di wilayah ini, tetapi juga di daerah yang lain yang diarsir dengan lebih tipis. Konsentrasi spesies dan garis keturunan di lautan Indo-Pasifik dan kehadirannya tampak paling banyak di rawa-rawa di Australia membuat Koger berhipotesis bahwa ular laut menyebar dari pusat asal di wilayah Australia New Guinea. Nah, ini merupakan gambar dari Pelamis platurus yang merupakan hewan pelagis dan merupakan spesies yang paling tersebar luas dalam kelompok ini. Hewan ini menjangkau wilayah Pasifik tropis hingga pantai barat Amerika dan dari Meksiko hingga Ekuador. Skenario seperti di atas hanyalah cerita yang dibuat untuk menjelaskan sebagian besar atau semua fakta-fakta yang diketahui tentang suatu kelompok yang mungkin relevan dengan sejarahnya. Dalam beberapa hal, skenario tersebut adalah hipotesis, karena banyak bagian tertentu dari cerita tersebut yang berpotensi salah. Yang diperlukan untuk menolak skenario di atas adalah penemuan fosil atau analisis filogenetik. Dalam kasus ular laut, yang diperlukan untuk menolak skenario seperti di atas adalah penemuan fosil di sepanjang pantai barat Afrika atau analisis filogenetik yang menunjukkan bahwa ular laut lebih erat terkait dengan New World Peace Viper dari genus Bothrops daripada Old
World Elapid. Karena skenario semacam ini tidak menunjukkan adanya analisis filogenetik atau bukti fosil yang tidak terkait dengan peristiwa dan tidak terkait juga dengan peristiwa spesifik apapun di dalam sejarah bumi. Untuk dapat menjelaskan tentang konsep Center of Origin, sampai saat ini masih dipraktikkan dengan didasarkan pada beberapa atau bahkan semua kategori yang Kane kemukakan, setidaknya secara implisit. Ketika bukti-bukti lain tidak tersedia dan suatu kelompok beragam dan tersebar luas di suatu wilayah, tetapi memiliki beberapa outlier atau kelompok yang memiliki kemiripan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lain di wilayah yang lain. Wilayah yang lama seringkali dianggap sebagai tempat yang telah dihuni dalam waktu yang lama, dan wilayah lainnya dianggap sebagai tempat yang lebih baru ditempati. Sebagai contoh, ada beberapa clade burung kecil termasuk kolibri, flycatcher, wren, tanager, blackbird, dan sparrow yang terdapat di Amerika Utara, tetapi jauh lebih beragam di wilayah neotropik atau wilayah yang mencakup wilayah Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Sering diasumsikan bahwa burung-burung tersebut itu berasal dari Amerika Selatan dan kemudian menempati Amerika Utara ketika kedua benua ini mengalami pergeseran menjadi lebih dekat selama zaman Kenozoikum. Skenario tentang pusat-pusat asal dan arah penyebaran selanjutnya digunakan untuk membuat generalisasi menyeluruh tentang inovasi yang memicu keberhasilan suatu garis keturunan dan tentang pola keberagaman global. Buffon pada tahun 1761 dan kemudian Matthew pada tahun 1915 berpendapat bahwa garis keturunan baru muncul terutama sebagai respon adaptif terhadap iklim dari zona temperate, terutama di Holarctic, dan kemudian menyebar ke selatan untuk berkembang dan mengalami diversifikasi di daerah tropis. Diversifikasi ini merupakan penganekaragaman makhluk hidup pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Diversifikasi ini menghasilkan keturunan yang fertil untuk melanjutkan generasinya kemudian. Selanjutnya ada Darlington pada tahun 1959 yang justru mengemukakan hal yang berlawanan. Darlington berpendapat bahwa garis keturunan baru ini lebih mungkin berasal dari daerah tropis dan menyebar ke wilayah kutub. Saat ini biogeografer ini memiliki metode yang lebih baik dalam merekonstruksi sejarah biogeografis. Contohnya itu ada panbiogeografi Croizet. Leon Croizet mengakui bahwa distribusi taksa endemik secara disjungsi atau memiliki dua atau lebih kelompok yang saling terkait atau berkerabat tetapi terpisah satu sama lain secara geografis adalah peninggalan dari taksa leluhur dan sering dari seluruh populasi yang lebih tersebar luas di masa lalu. Tidak seperti kebanyakan peneliti sebelumnya yang biasanya hanya mempelajari satu takson saja, Croizet ini membandingkan distribusi beberapa kelompok yang berbeda. Croizet menyadari bahwa jenis organisme yang sangat jauh kekerabatannya seringkali menunjukkan disjungsi dan bahwa pola distribusi ini adalah warisan dari peristiwa sejarah yang memengaruhi banyak garis keturunan yang berbeda. Croizet ini mengumpulkan data tentang disjungsi dari seluruh dunia. Croizet kemudian mengembangkan pendekatan yang kemudian disebut panbiogeografi. Croizet berpendapat bahwa setiap pola disjungsi mencerminkan fragmentasi biota yang awalnya mendiami daerah yang saling berhubungan. Croizet memplot rentang sempit spesies endemik pada peta dan kemudian ia menggambarkan garis, yang kemudian garis itu disebut dengan trek, menghubungkan distribusi taksa yang paling erat terkait. Croizet kemudian mencatat di mana posisi jejak mereka berada. Nah, ini merupakan gambar peta yang digambarkan oleh Croizet untuk menunjukkan hubungan masa lalu yang dihipotesiskan antara distribusi organisme terestrial yang terdapat di suatu wilayah yang luas. Jejak ini dibuat dengan cara memplot distribusi spesies endemik dalam beberapa taksa dan kemudian digambarkan garis untuk menghubungkan daerah yang memiliki spesies yang memiliki kedekatan dalam beberapa kelompok taksonomi. Jejak yang memancar keluar dari Madagaskar nih contohnya menunjukkan bahwa
endemiknya memiliki kedekatan erat dengan spesies yang terdapat di Afrika, India, Australia, dan Hindia Timur. Croizet menyimpulkan bahwa jejak tersebut menunjukkan koneksi historis, bahwa itu adalah jalur yang diambil oleh fragmen terisolasi dari biota yang sebelumnya bersambungan atau berhubungan. Dengan memplot semua trek yang digeneralisasi pada peta, secara teoritis, ia dapat menciptakan kembali cara biota regional berkembang pada suatu waktu dan menyebar ke tempat-tempat lain. Beberapa ide dan contoh dari Croizet ini yang ia berikan sangat ekstrim sehingga banyak orang sesamanya yang tidak menganggap serius ide tersebut. Croizet beranggapan bahwa penyebaran jarak jauh tidak mungkin menjadi mekanisme utama perluasan jangkauan geografis, karena ia beranggapan bahwa penyebaran harus teratur dan berkesinambungan pada dalam ruang dan waktu. Nah, walaupun dalam pendekatannya ini si Croizet ini belum sempurna, namun Croizet ini telah membuat kontribusi yang penting. Croizet ini telah menekankan perlunya metode formal untuk menyimpulkan distribusi masa lalu dari yang sekarang. Dia juga menekankan bahwa dalam pencarian untuk pola distribusi harus mencakup berbagai jenis organisme, tidak hanya pada satu takson tunggal saja. Kemudian ada aturan perkembangan Henning atau Henning's Progression Rule. Kelemahan pekerjaan Croizet tadi adalah bahwa ia tidak memiliki fondasi filogenetik yang sistematis. Nah, tanpa informasi tentang waktu relatif percabangan garis keturunan, sulit untuk merekonstruksi urutan historis pembentukan dan pemutusan hubungan geografis. Oleh karena itu, Willy Helling pada tahun 1966 mengembangkan fondasi konseptual sistematika filogenetik yang juga menekankan pentingnya hubungan filogenetik dalam merekonstruksi sejarah biogeografi. Urutan unik percabangan garis silsilah harus mencerminkan urutan unik dinamika rentang geografis dan sebaliknya. Pandangan Henning tentang keterkaitan antara filogeni dan biogeografi diwujudkan dalam konsepnya tentang aturan perkembangan atau progression rule. Dia mencatat bahwa ketika garis keturunan menyimpang dari leluhur mereka, maka mereka telah memperoleh sifat-sifat yang baru, sebagian besar diakibatkan oleh evolusi yang kemudian diturunkan. Henning meramalkan taksa yang paling tergeser secara geografis dalam garis keturunan akan menunjukkan status karakter yang paling diturunkan, sedangkan taksa yang tersisa dekat dengan lokasi divergensi akan menunjukkan sifat leluhur. Secara khusus, pendapat Henning ini menyeratkan bahwa taksa dengan karakteristik turunan paling mungkin ditemukan di daerah pinggiran dari suatu zona geografis yang jauh dari tempat asalnya. Prediksi ini tampaknya salah dengan adanya bukti fosil hidup yang ada di lingkungan yang ekstrim dan lokasi terisolasi yang jauh dari tempat asalnya. Kontribusi penting dari aturan perkembangan ini adalah penekanan pada penggabungan informasi filogenetik ke dalam studi sejarah biogeografis. Selanjutnya ada biogeografi Visarianse. Nelson, Platnik, dan Rosen menggabungkan pendekatan Henning untuk sistematika filogenetik dengan pendekatan Croizet di dalam menganalisis pola endemisme atau pola distribusi taksa yang terbatas pada lokasi geografis tertentu dalam banyak taksa, dan mulai mengembangkan metode yang ketat untuk dapat merekonstruksi sejarah garis keturunan biogeografis. Pendekatan biogeografis ini disebut dengan pendekatan biogeografis Visarianse yang terkait erat dengan metode kladistik, rekonstruksi dan rekonstruksi filogenetik. Pendekatan ini membagi penjelasan historis untuk pola distribusi taksa terkait atau taksa yang memiliki kekerabatan yang terjadi di daerah yang terpisah jauh dari organisme terkait dibagi menjadi dua hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis dispersal, di mana organisme diasumsikan telah bermigrasi melintasi barrier atau pembatas yang sudah ada sebelumnya, dan ada juga hipotesis Visarianse di mana pembentukan barrier baru diasumsikan telah memecah-mecah jangkauan geografis suatu taksa yang sebelumnya itu pernah didistribusikan secara kontinu. Distribusi yang ada biasanya tidak hanya untuk menentukan apakah barrier atau penghalang itu
ada sebelum atau setelah migrasi dari takson-takson tertentu ke daerah yang sekarang terpisah, tetapi juga untuk merekonstruksi arah migrasi atau urutan pembentukan dari barier tersebut. Jika organisme menghuni 3 atau lebih daerah yang terpisah, teknik-teknik sistematika kladistik yang dapat digunakan untuk menentukan urutan percabangan dalam garis keturunan. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa peristiwa spesiasi atau proses dalam evolusi yang mengarahkan pada pembentukan spesies baru yang berbeda yang secara reproduktif terisolasi satu sama lain dalam satu garis keturunan ini disebabkan oleh adanya isolasi geografis, maka hubungan filogenetik dalam garis keturunan juga menunjukkan waktu relatif pemisahan dari kelompok yang sekarang terpisah. Nah, kedua rekonstruksi filogenetik dan biogeografis ini adalah hipotesis tentang percabangan historis garis keturunan taksonomi dalam ruang dan waktu. Digambarkan dengan area kladogram. Area kladogram ini merupakan kladogram yang menggunakan hubungan filogenetik untuk melacak perubahan geografis, baik peristiwa penyebaran atau barrier terhadap penyebaran. Ini merupakan gambar yang menunjukkan contoh hipotesis area kladogram yang menunjukkan hubungan filogenetik yang direkonstruksi di antara 3 taksa dan untuk menjelaskan distribusi mereka saat ini di antara 3 area. Di sini terdapat 3 taksa yang digambarkan dengan angka yaitu 1, 2, 3 yang didistribusikan dalam 3 area terpisah yang disimbolkan dengan huruf A, B, C. Susunan diagram menunjukkan hubungan antara taksa yaitu taksa 2 dan taksa 3 ini lebih terkait satu sama lain daripada dengan taksa 1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa taksa 2 dan 3 ini memiliki berbagi tidak hanya leluhur bersama tetapi juga rentang geografis umum daripada hubungannya dengan si takson 1. Kita sekarang dapat mengajukan 2 jenis hipotesis biogeografi yang konsisten dengan hubungan ini. Yang pertama ada hipotesis dispersal akan memiliki populasi yang mendiami area A dengan propagul atau calon individu baru yang menyebar ke area B dan kemudian setelah beberapa waktu propagul ini akan menyebar ke area C di mana taksa 2 dan 3 secara simetris saling terkait. Kolonisasi urutannya bisa saja ACB. Hipotesa Fisherianse ini akan membuat takson leluhur mendiami ketiga area yaitu area ABC dan diikuti dengan pembentukan barrier untuk mengisolasi B dan C yang masih saling berhubungan dari A. Dan akhirnya dengan pembentukan barrier untuk mengisolasi B dan C. Plotnik dan Nelson berpendapat bahwa penyebaran jarak jauh dan barrier adalah peristiwa dengan probabilitas rendah dan dapat diprediksi. Nah, berikut adalah gambar sekuens yang dihipotesiskan dari kolonisasi dan peristiwa kepunahan yang semuanya konsisten dengan kladogram di mana taksa B ternyata lebih terikat dengan taksa C. Nah, pada gambar ini itu ada angka-angka yang menunjukkan urutan peristiwa, panah menunjukkan kolonisasi, dan tanda silang itu menunjukkan kepunahan. Pada gambar di kiri bawah nih misalnya, nomor 1, leluhur mengkolonisasi pusat. Kemudian nomor 2, populasi menyebar ke kiri. Nomor 3, populasi asli di pusat punah. Selanjutnya yang keempat itu penyebaran dari kiri mengkolonisasi pusat dan kemudian yang kelima menyebar dari pusat mengarah ke menjajah bagian kanan. Keempat urutan yang ditunjukkan di sini hanya sebagian dari sekuens yang menunjukkan bagaimana kolonisasi berulang dan peristiwa kepunahan dapat menghapus bukti sejarah biogeografi yang sebelumnya. Nah, berikut adalah daerah kladogram untuk berbagai taksa dengan bentuk endemik yang menghuni beberapa daratan selatan. Nah, di sini ada 4 taksa atau 4 kladogram, yaitu yang pertama Silpid Beetles, yang kedua Diamecin Midge, yang ketiga Metallicin Beets, dan yang keempat adalah Nothofagus and Fagus Beach. Nah, untuk maksud dari singkatan berapa kladogram ini, yaitu yang pertama AF diartikan sebagai Afrika,
AUS sebagai Australia, NC sebagai California Baru, NG sebagai Papua, NA sebagai Amerika Utara, NSA sebagai Amerika Selatan bagian utara, SSS sebagai Amerika Selatan bagian selatan, dan juga TAS sebagai Tasmania. Nah, pengulangan kode geografis dalam kladogram yang sama ini akan menyiratkan bahwa kelompok yang berbeda dalam clade memiliki sejarah yang berbeda. Meskipun hanya ada satu sejarah geologis dari putusnya Gondwanaland, tidak ada satupun dari kladogram ini yang secara tepat mencerminkan urutan peristiwa tektonik tersebut. Nah, sebagai gantinya, kladogram area menghipotesiskan sejarah geografis yang berbeda untuk setiap clade. Nah, sebagai contohnya itu, dua clade tidak memiliki perwakilan di Afrika dan dua lainnya menunjukkan kesamaan yang sama sekali berbeda untuk perwakilan Afrika mereka. Untuk selanjutnya, gambar ini menunjukkan cladograms untuk sekelompok kutu kunyah yang berada di bagian kanan dan juga host gopher pada bagian kiri. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa tingkat kongruensi yang substansial. Kesamaan dalam pola percabangan menunjukkan bahwa spesiasi dapat terjadi secara kebetulan di kedua garis keturunan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Modern Historical Biogeography. Nah, pendekatan yang kita pakai di dalam Modern Historical Biogeography ini terdapat 3 fitur utama dalam biogeografi Vicariance, yaitu yang pertama adanya penekanan pada logika yang ketat dan juga pengujian hipotesis. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keterkaitan yang erat dengan sistematika filogenetik, dan yang pendekatan yang terakhir yaitu penggunaan kladogram area. Nah, selanjutnya, gambar berikut menunjukkan adanya hubungan filogenetik dan geografis antara berapa spesies perempat dalam kelompok spesies Eteostoma variatum. Nah, perhatikan bahwa ada dua pusat distribusi di dataran tinggi Appalachian dan juga Ozark, yaitu spesies yang terjadi di masing-masing daerah, paling dekat hubungannya satu sama lain yang mencerminkan peristiwa isolasi dan juga spesiasi pada baru-baru ini. Nah, pola-pola semacam itu adalah tipikal dari ikan air tawar yang hubungan filogenetiknya dan juga biogeografinya secara khas memelihara bukti hubungan air masa lalu di antara air. Nah, untuk gambar berikut menunjukkan adanya contoh-contoh penerapan taksa berganda sebagai karakter untuk menghasilkan area kladogram ataupun hipotesis formal tentang urutan hubungan historis dan juga pertukaran biotik antar wilayah. Nah, di sini kita memiliki dua representasi keterkaitan antara beberapa benua selatan dan juga utara. Yang pertama yaitu untuk katak hilit, burung ratit dan juga galliform serta ikan silontin. Dan juga yang kedua yaitu untuk Nothofagus, Fagus Beach, dan juga Podonomin, dan juga pengusir hama diamesin. Nah, perhatikan juga bahwa lebih dari satu diagram diperlukan karena organisme yang mendiami daratan ini tidak hanya memiliki satu riwayat biogeografi. Secara khusus, mereka berbeda dalam tingkat waktu pertukaran antara Amerika Selatan dan juga Utara. Kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu the Hawaiian example. Nah, cara terbaik untuk menghargai keadaan secara geografi saat ini adalah dengan pertimbangan secara rinci salah satu contoh spesifik distribusi taksa di Kepulauan Hawaii. Nah, menurut penelitian Wagner dan juga Fang pada 1995, pada bukunya mereka menyatukan banyak penelitian filogenetik dan juga biogeografi terbaru tentang biota Kepulauan Hawaii. Nah, setiap bab pada bukunya ini menyajikan analisis kladistik dan juga biogeografis dari kelompok organisme berbeda yang terjadi di kepulauan tersebut. Mereka juga menganalisis hubungan filogenetik dan juga distribusi lebih dari 20 garis keturunan, termasuk invertebrata terestrial, burung, dan juga tanaman berbunga. Nah, untuk gambar berikut merupakan contoh pendekatan yang menghasilkan kladogram menggunakan analisis filogenetik tradisional dan plot area di mana taksa saat ini terjadi. Nah, ditampilkan adanya filogeny Brundin dari suku Myxpodomini dengan spesies yang ditunjukkan oleh lingkaran, pengelompokan mereka ke dalam genera yang ditunjukkan di atas lingkaran, dan juga distribusi mereka di antara daratan belahan bumi selatan ditunjukkan sebagai berikut: AU sebagai Australia, SA sebagai Amerika Selatan, NZ sebagai Selandia Baru. Nah, diagram seperti itu secara implisit merupakan hipotesis biogeografi historis, meskipun hanya satu dari banyak, tetapi mungkin yang paling mungkin yang mungkin menggambarkan urutan aktual dari perubahan distribusi.
Nah, untuk selanjutnya yaitu historical and ecological setting. Nah, pulau-pulau di antara daratan yang paling terpencil di dunia karena terbentuk di atas titik panas, titik lemah di mantel bumi, tempat magma tumbuh. Karena lempeng Pasifik ini melayang di atas titik panas, magma telah menembus lapisan kulit untuk membuat serangkaian gunung berapi. Nah, titik panas tersebut terletak di ujung tenggara rantai pulau di bawah Pulau Hawaii dan juga gunung berapi lainnya, yaitu Loihi Simon di tenggara yang tumbuh tetapi masih tenggelam di bawah laut. Nah, pembentukan pulau-pulau dimulai 75 hingga 80 juta tahun yang lalu, tetapi mungkin sudah ada sejak saat itu ketika hanya ada sedikit atau tidak ada daratan yang muncul. Yang tertua dari pulau-pulau besar ini adalah Kauai, pulau paling barat laut yang dibentuk sekitar 5,1 juta tahun yang lalu. Usia pulau-pulau menuruni rantai ke tenggara, Kauai, Oahu, Molokai, Maui, dan juga Hawaii. Nah, kepulauan ini juga menawarkan lingkungan yang berbeda, yaitu Kauai dan Kuo telah terkikis untuk meninggalkan punggung pisau, lembah yang dalam, dan tebing yang curam. Maui dan Hawaii naik hingga lebih dari 3.000 meter, di puncaknya selalu dingin, habitat jarang tumbuh, dan pada ketinggian rendah ada hutan-hutan di sisi timur pantai dan habitat gosong kering di paparan barat daya. Selain itu, Hawaii memiliki 3 gunung berapi aktif dan banyak aliran lava dari berbagai usia. Nah, gambar berikut merupakan penjelasan dari historical and ecological setting pada slide sebelumnya, yaitu kladogram area yang diprediksi untuk Kepulauan Hawaii berdasarkan aturan perkembangan yang cukup sederhana. Nah, sebab berikutnya yaitu prediksi. Nah, pertanyaan dari saya yaitu, sejauh mana taksonomi yang berbeda menunjukkan pola yang kongruen? Nah, jawabannya itu kebanyakan biogeografi sejarah mungkin akan meramalkan bahwa sebagian besar kelompok organisme akan menunjukkan pola aturan perkembangan yang sederhana dari distribusi dengan taksa yang paling tidak terdiferensiasi di pulau tertua dan yang paling banyak diturunkan yang ada di pulau termuda. Sedangkan prediksi yang kedua yaitu berapa frekuensi dan arah peristiwa kolonisasi antar pulau masa lalu? Nah, jawabannya terdapat pada logika yang sama yang akan menghasilkan aturan perkembangan di atas, juga akan prediksi bahwa arah dominan kolonisasi harus dari dihuni ke tidak berpenghuni dan sering dari yang lebih tua ke pulau yang lebih muda. Nah, kladogram area harus menyediakan beberapa penilaian tentang frekuensi kolonisasi kembali ke pulau-pulau yang sudah dihuni dan juga mungkin yang sudah tua. Nah, selanjutnya gambar ini merupakan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu area kladogram untuk 4 kelompok organisme yang ada di Hawaii. Nah, untuk subbab berikutnya yaitu distributional pattern and historical process. Yang pertama, untuk beberapa clade sulit untuk menunjukkan pulau yang pertama kali dijajah dan oleh karena itu sama sulitnya untuk menentukan arah peristiwa penyebaran selanjutnya yang menghasilkan pengumpulan pulau-pulau tambahan. Lalu yang kedua yaitu semua pulau besar Hawaii memiliki banyak batuan topografi dan juga heterogenitas habitat. Nah, gambar berikut menunjukkan bahwa area kladogram untuk 2 garis keturunan kelompok hewan endemik yang ada di Kepulauan Hawaii. Yang pertama yaitu area kladogram Drepanidinae, sedangkan yang ke B yaitu area kladogram Pronatogryllus. Nah, untuk subbab terakhir yaitu assessment and prospect. Nah, garis keturunan yang berbeda telah menjajah Nusantara pada waktu yang berbeda selama sejarahnya, dan akibatnya telah menunjukkan pola yang berbeda dari spesiasi dan juga penyebaran yang berikutnya. Yang kedua itu dengan menggabungkan informasi dari catatan fosil kaya periode ini dengan kekayaan data genetika molekuler dan juga metode rekonstruksi filogenetik yang kuat, kita dapat berharap untuk jauh lebih memahami pergeseran dan juga rentang geografis dan spesiasi dan juga kepunahan. Nah, peristiwa yang telah membentuk komposisi dan distribusi biotek kontemporer bumi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.